membaca gitu ya. Dan itu dilestarikan di zaman sahabat gitu. Dan kemudian setelah zaman sahabat berkembang lagi, ada yang melazimkan atau menghatamkan gitu ya. Quran itu dihatamkan dalam 30 hari, maka dibagi 30. Nah, kalau kayak misalkan saudara-saudara kita di Libya gitu ya, itu tidak 30 juz tapi 60 juz. Jadi ukurannya masih sama. Ukurannya sama, gitu. Cuma pembagiannya aja. Ya, beda. Di Libya itu ada hizb namanya. Di Al-Quran dibagi ke dalam 60 hizb. Nah, kalau kita ini apa? Gabungannya dari 60 hizb jadi 30 juz gitu. Nah, kemudian ada lagi rukuk gitu ya. Ain. Tanda ain. Kalau orang kampung dulu mau tadarus sudah dapat satu ain gitu ya. Nah, atau makro rukuk tanda ain itu ulama-ulama Hanafiyah dulu yang membuat tanda-tanda itu untuk jadi sekali berdiri dalam tarawih itu, karena rukuk Quran itu kalau dihitung ada sekitar 550 berapa 58 atau 50 berapa gitu. Nah itu sebenarnya membagi sekian ribu ayat dalam sekali tarawih yang 23 itu sekali berdiri membaca 10 ayat. Jadi 10 ayat setiap kali berdiri dengan tarawih 23 rakaat itu nanti akan selesai pada hari ke sekitar 27 atau paling pol ya, dan maksimalnya 30 hari karena menyesuaikan dengan Ramadan gitu. Jadi itu juga bagian dari ijtihad para ulama gitu ya. Ditandai dengan tanda ain gitu. Dan tanda ain ini bukan hanya di India, di sana daerah negeri apa ya, Tantan itu Asia Timur ya. Asia Tengah, Asia Tengah ya, kayak Kazakhstan, Turkmenistan, ya. Negerinya Imam Bukhari itu kayak ya Tantan itulah. Ya. Itu Qurannya memang antik-antik gitu ya. Yang kita waris sekarang itu hampir rata-rata dari sana. Dan itu adalah idenya dari ulama-ulama Hanafiyah. Jadi untuk menghancurkan dalam tarawih agar selesai 30 juz itu dibagi setiap satu rakaat 10 ayat yang kita kenal dengan makro atau tanda rukuk, tanda ain gitu ya. Dan di Nusantara kita dulu sangat sangat kenal ini gitu. Jadi orang tua dulu kalau mau tadarus dapat satu ain lumayan gitu ya. Satu ain gitu bahasanya gitu. Bukan hanya itu tapi di daerah satunya rata-rata 10 ayat. Rata-rata 10 ayat. Kemudian kalau kita lihat juga Quran-Quran yang cetakan Kuwait ya, atau di daerah Qatar itu juga sama, walaupun mushafnya Madinah pinggirnya ada tanda ainnya gitu kan. Aneh kan gitu ya. Di kita pernah dibuat tartil gitu ya. Tartil mushafnya Madinah pinggirnya pakai ain, pakai rukuk, pakai manzil gitu ya. Itu sebenarnya di daerah Kuwait, Qatar itu juga ada daerah Sarjah, Sarkoh. Jadi ini bagian dari apa ya? Hasanah gitu ya, penulisan Al-Quran cetak gitu ya, bukan Qurannya yang diribet tapi pinggir-pinggir aksesorisnya gitu, kelengkapan-kelengkapannya sebagai penanda gitu ya. Termasuk ada mangzil gitu ya, di kita ada mangzil ya. Ada lagi wakaf-wakaf yang sifatnya itu simai gitu ya. Simai itu berdasarkan pengusahaan para gurunya atau ahli tafsir, misalkan seperti wakaf lazim, wakaf mu'anakoh gitu, tiga itu kan secara ini itu berdasarkan ahli tafsir gitu dan simai. Ini hasanah-hasanah yang memang di setiap daerah itu memang lahir dari hasanah fikih gitu ya. Jadi kayak kalau teman-teman dulu pernah punya Quran cetakan lama itu ada pinggir-pinggirnya ada wakaf Gufron ya. Masih punya wakaf Quran Bombay. Wah, tidak. Ya, Quran Bombay, Quran cetakan Al-Ma'arif gitu ya. Itu ada wakaf Gufron, wakaf Nabi, wakaf malaikat atau wakaf manzil gitu ya. Kemudian setiap ada ayat yang misalkan berlindung dari adab ada doanya gitu ya. Kemudian ayat sajadah misalkan 15 ayat ada 15 tempat kan. Setiap tempat itu ada doanya masing-masing. Belum lagi yang ditambah misalkan ayat sajadah berdasarkan mazhab Syafi'i gitu.
itu ada di Quran-Quran. Kalau teman-teman ke masjid kuno gitu ya, mungkin masih ada gitu, beberapa. Kebetulan saya punya beberapa koleksinya cetakan cetakan Afif Cirebon gitu ya. Sama di Jalan Tamblong ini dulu apa? Al-Ma'arif yang sudah nggak ada. Jadi itu hasanah-hasanah yang ada di Quran dulu mah, bahkan mungkin kita tahu misalkan makharujul huruf gitu ya, gambar-gambarnya kan baru tahu sekarang sebagainya misalkan. Karena di Quran-Quran dulu di belakangnya pasti ada gitu ya. Sifat huruf, makharujul huruf, sifat huruf sama tajwidnya itu pasti ada. Kalau teman-teman buka Quran dulu yakin saya ada gitu ya. Dan dulu Qurannya namanya Bombay, tebel gitu ya. Bombay itu kalau versi, kenapa Quran kita itu Bombay? Karena kalau versi penyebaran Islam itu kan ada tiga, jadi versi teori bukan versinya. Kalau teori Rum, jadi Islam itu berkembang di Indonesia itu berdasarkan teori siapa gitu ya. Ada teori Wali Songo, ada teori Rum, ada teori Arab gitu ya. Nah, teori Rum ini, Rum itu maksudnya merujuknya kepada orang-orang Romawi, Iran gitu ya. Iran, bahkan sebagian menisbatkan dalam teori ini adalah Turki. Makanya Quran yang ada di kita itu namanya Bombay, karena mushaf-mushaf yang dulu di bawah itu dari daerah Gujarat itu Rum itu ada India, Persia atau Rum ya, atau Roma. Kalau kita sekarang adalah ini ya, Iran, kemudian Turki itu dulu disebut dengan Rum, bangsa Rum, Romawi. Rum ini juga sebenarnya bukan merujuk pada satu ini, cuma memang Quran-Quran yang dipakai daerah Turki, daerah Iran, Gujarat gitu. Kalau teman-teman pernah nonton film Angling Dharma gitu, walaupun itu cerita fiktif, tapi ada salah satu, karena mau tidak mau Indonesia itu memang dikuasai India kan dulu kan, Hindu Budanya dari India gitu. Ya, termasuk pengaruh Qurannya. Kenapa Qurannya ada istilah Bombay gitu ya, bukan Quran apa gitu ya. Quran Bombay itu kan nama di daerah India kan, Mumbai. Nah, tulisannya tebel-tebel, kemudian ya tulisannya tebel-tebel lah gitu. Dan banyak beredar di Indonesia gitu. Dan itu sebelum ada pentasisan Quran Indonesia gitu. Dan itu sampai sekarang mushaf standar Indonesia itu ada 3, Braille, kemudian Bahriyah, kemudian Quran Awas. Quran Awas itu termasuk Bombay. Bahriyah itu Quran hafalan gitu ya. Bahriyah itu namanya Bahrun, itu laut. Bahriyah itu angkatan laut Turki Utsmani dulu. Karena secara geografi dulu kan Aceh itu punya Turki Utsmani ya, sebelum bergabung dengan Indonesia itu. Makanya bendera Turki Utsmani sama Aceh itu hampir sama. Kemudian dari sisi pengaruh, ketua pentasisan mushaf Al-Quran pertama di Indonesia itu Abu Bakar Aceh, orang Aceh. Kemudian karena Aceh itu kan pinggir laut ya, namanya Bahriyah, jadi antara Aceh dengan, nah satu lagi, kenapa Al-Quran yang ada di Indonesia itu Bombay? Pernah dengar kerajaan Mongol. Jadi dulu ketika runtuhnya Daulah Bani Umayyah yang ada di Andalusia, itu kan kekuasaan Islam nggak ada gitu ya. Kemudian berdiri 3 kerajaan besar gitu ya. Satu Turki Utsmani yang ada di Turki ya. Nanti Qurannya kita kenal dengan Mushaf Bahriyah gitu ya. Kemudian ada Safawi itu kerajaan Syiah yang ada di Iran, pengaruhnya Syiah gitu ya, di Syiah di Iran. Kemudian satu lagi Mongol di India, keturunan jenis Khan, makanya kan Salman Khan, Shahrukh Khan gitu ya. Keturunan Mongol gitu kan. Orang-orang Muslim yang dulu Mongol yang pernah Cina Daratan, Mongol yang pernah berkuasa di Irak waktu zaman Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah itu berkuasa, setelah itu kan merantau gitu ya. Akhirnya mendirikan kerajaan Mongol di India yang nanti berdiri di India. Dan kalau kita baca percetakan pertama yang paling banyak mencari itu mencetak Quran itu selain Turki Utsmani adalah 2 kerajaan ini. Dan Mughal dan Aceh itu dulu kerjasamanya sangat erat gitu, dalam perdagangan, terutama buku cetak gitu ya, di Kalkuta India.
Kalau dulu teman-teman pernah lihat film apa sih, film India yang Islam tapi banyak selirnya itu, kerajaan Safawi atau apa gitu. Jadi dulu pernah kontroversi di TPI, pernah ditayangkan ini kerajaan yang pernah berdiri di kalau sekarang itu tinggalannya Taj Mahal itulah, itu kerajaan peninggalan Islam gitu. Di India itu sebenarnya musuhnya besar gitu ya. Makanya haji paling besar di Indonesia itu di dunia itu adalah India dan Pakistan gitu. Secara jumlah gitu. Tapi secara penduduk mayoritas Indonesia gitu. Cuma ketika haji dan umrah itu Pakistan, India, belum lagi Bangladesh gitu, dan negara Kashmir dan sebagainya. India ini memang antik gitu. Jadi, kalau dulu di sejarah Islam disebut negara Sin. Jadi Adam itu turun di India. Makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu Adam itu disebut Baba. Makanya ada Baba, Sai Baba kan, maksudnya orang yang dituakan gitu. Mama gitu ya. Jadi kalau orang India itu masih bahasanya makanya kan agak ke arah perapan ya, kayak misalkan terima kasih, sukriya gitu misalkan. Masih pengaruh-pengaruh Islam dulu itu masih ada. Bahkan kalau pernah baca tulisannya Anand Krishna itu seorang ya Hindu yang apa, India itu Hindu ya, Hindu yang itu tuh menceritakan Adam itu persis seperti tafsir gitu ya. Karena memang Adam itu turun di India dan umat Hindu di India juga ngakuin bahwa nenek moyang mereka itu Adam gitu, dengan Baba gitu. Jadi di tafsir-tafsir juga diceritakan misalkan di Qurtubi, di kalau di Bekasi nggak ada, di Qurtubi, kemudian di Tobari itu ada nama-nama lain daripada nama Adam gitu. Makanya Baba, Mama itu di India biasa gitu ya. Jadi mungkin kayak kita jadi papa mama gitu ya. Tapi itu kalau di sejarahnya ada gitu. Dan India ini memang cukup antik gitu. Jadi, bisa menguasai Indonesia gitu. Jadi, makanya salah satu jargonnya orang jamaah tabligh tahu di IPB India, Pakistan, Bangladesh kan ya. Hampir yang fanatik itu lebih mencintai IPB ini dibanding Mekah Madinah gitu, yang fanatik tapi ya. Dan kata mereka kalau Indonesia mau jadi muslim seutuhnya harus mencontoh orang India, karena dulu yang menghindu-budakan orang Indonesia itu orang India gitu. Makanya dakwahnya harus mengacu ke India gitu ya. Walaupun ini berlebihan tapi memang India ini memang antik gitu ya. Bisa berpengaruh apa namanya? Hidup budaya, kemudian Qurannya juga sampai berpengaruh di Nusantara gitu ya, masuk peninggalan Bombay gitu. Ya tadi misalkan ketika ya di film Angin Dharma itu walaupun itu cuma fiksi gitu ya, tapi di situ diceritakan bahwa ketika Bahadur itu penyihir orang India itu, orang Indonesia itu dulu belajar sihirnya kan dari dia memang gitu ya, karena hidup Buddha itu ya. Nah, kerajaan Safawi di India, kerajaan Mughal di India itu mengirim beberapa ulama ke Indonesia untuk mengejar para penyihir itu. Nah, ternyata sihirnya orang Indonesia kata mereka itu lebih dahsyat gitu. Karena dicampur dengan kejawen gitu. Dan salah satu yang diutus oleh kerajaan Mongol itu membawa Quran gitu ya. Kata Raja Angling Dharma ini, saya pernah lihat ini di Samudra Pasai gitu. Nah, salah satunya Samudra Pasai itu kan dicirikan sebagai Islam masuk ke Indonesia itu sudah lama gitu. Dan ini menandakan bahwa memang teori penyebaran Islam dari tanah Gujarat itu memang banyak bekasnya di Indonesia, termasuk kenapa dulu mushafnya Bombay, kemudian cara belajar Iqra-nya itu pakai apa coba? Turutan Menara Kudus pernah lihat? Metode Baghdadiyah lah gitu. Metode Baghdadiyah itu kalau di Jawa itu dengan istilah turutan Menara Kudus gitu. Nah itu antara Quran dengan Iqra-nya itu klop gitu, nyambung gitu. Nah itu salah satu teori yang memang banyak ulama, banyak ahli sejarah gitu, sejarah Islam itu menomortigakan teori ini. Tapi secara bukti memang paling banyak ada buktinya gitu. Itu kalau teman-teman baca teori masanya Islam di Indonesia itu teori dari Rum itu ketiga gitu. Di salah satu tanda buktinya adalah cara mengeja huruf Arab, alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U. Itu teori Rum namanya. Nah maksudnya
sebenarnya dari daerah Baghdad gitu ya. Nanti kalau di sana dikenal dengan istilah teori metode Baghdadiyah gitu ya, yang kita kenal dengan turutan yang kemudian turun jadi ikro gitu. Kiroat itu sebenarnya kiroati kemudian ikro gitu. Nah ini khasanah-khasanah Quran yang memang mau tidak mau sejarah itu memang seperti itu gitu. Dan harus kenapa nanti misalkan ke India misalnya sama dengan kita, atau ke Pakistan sama dengan kita, Bangladesh gitu. Kemudian daerah Qatar gitu ya, Sharjah gitu. Ada sebagian penduduk Afghanistan gitu ya. Itu musamanya seperti kita. Karena memang atau nanti misalkan daerah yang tantan gitu, Turkmenistan gitu ya, Tajikistan gitu ya, sebagian Dagestan, Rusia gitu ya. Itu pasti mirip dengan kita musamanya. Karena memang asal mushaf kita dari sana gitu. Dan disebut dengan istilah negeri Waro'an Nahar. Waro'an Nahar itu ya daerah Asia, itu Asia Tengah, daerah Asia Tengah ya. Bagian Cina daratan gitu. Nah, kalau teman-teman ini nostalgia mushaf kuno, coba aja kalau ke kunjung ke rumah nenek, pokoknya kalau di musola tua gitu ya. Ya Qurannya pasti beda sekali dengan Quran yang sekarang. Wakofnya lebih banyak, ada wakof Murokos, Mujawaz, wakaf sekarang kan cuma 5 ya, Qoflam, ya, Sotlam, Mu'anakot, titik 3 paling kan, Azim, Mim, Kola, Kola, cuma 5 aja. Kalau dulu mushaf yang kita dulu sampai 14-an. Sebenarnya kalau masih ada di rumah dilihat ya, maksudnya aneh-aneh ini. Kemudian pasti banyak doa-doa di belakang, doa-doa, kemudian ayat sajadah juga tidak 15, lebih banyak gitu ya. Ini khasanah gitu ya, yang sampai sekarang di negeri-negeri India atau Pakistan itu masih dipertahankan. Di kita sudah mulai hilang gitu ya, karena sudah disaring sama lajnah gitu ya. Dan itu pengaruh banget dengan mata fikih gitu ya. Fikih India itu namanya Deobandi. Deobandi itu pengikut mazhab Hanafi yang sangat kental. Sangat, pokoknya dulu orang India itu yang beragama Islam kalau nggak fikirnya mereka dianggapnya kafir. Di mazhab Hanafi itu juga ada yang keras sekali, namanya Deobandi. Deobandi. Ya kalau ada Deobandi itu pasti Islam India. Itu mazhabnya sangat keras sekali. Bahkan kayak misalkan kita lihat itu yang youtuber yang mau nyunting masjid nggak boleh gitu ya, itu gambar haram, itu rata-rata diubani mazhabnya Hanafi di India. Bahkan pernah tarung antar antar Muslim India dan Muslim India juga sama Muslim berseteru itu antara Islamnya Hanafi gitu ya, mazhab Hanafi dengan Islamnya mazhab Syafi'i, itu diubani gitu. Mushaf yang kita warisi sekarang itu ya dari sana, dari Deobandi, berasal dari daerah Kalkuta. Sebelum India bisa dengan Pakistan, di jauh sebelum India dan Pakistan itu sudah ada percetakan Quran, karena kan dulu dijajah Inggris ya, dijajah Inggris, dan percetakan pertama itu memang Italia dan Inggris itu di India. Jadi sebelum negara-negara Arab itu nyetak Quran, karena nggak punya cetakan gitu ya, kayak India, Italia itu sudah berubah. Karena kan di Timur Tengah belum maju gitu ya. Di negara-negara yang dijajah Eropa itu rata-rata sudah punya cetakan Quran. Makanya kenapa sekarang hampir semua manuskrip Quran itu ada di Leiden, di Inggris gitu. Di Leiden, di Belanda, dan di Princeton itu di Amerika atau Inggris lah. Itu semua manuskrip Quran ada di sana, dan itu tidak boleh diambil sama kita karena mereka kayak mereka. Karena mereka dulu memang selain jajah juga membuat percetakan gitu di negara-negara, terutama India. Kalau kita baca percetakan paling itu tentang Islam dia di India. India itu budayanya memang semua maju sekali gitu ya. Bangsa-bangsa Sumeria ya. Itu sudah sangat maju gitu dari segi kebudayaan.
itu juga sangat maju gitu. Makanya di India itu perkembangannya kan sangat pesat gitu ya, untuk membendung umat Islam itu menjajah menciptakan agama kan Ahmadiyah gitu ya. Nah itu karena India itu memang Islamnya sangat kuat dulu ya. Antara Hindu, Buddha Hindu kan sekarang aja terkenal gitu maksudnya kan, menguasai gitu. Dulu kan kerajaan Islam berdiri di sana, hampir mayoritas penduduk India itu Muslim. Sampai ada penjajahan, kalau yang kan orang Islam udah pasti kalau dijajah melawan gitu. Sampai Inggris ciptakan agama Ahmadiyah gitu ya, Raja Ghulam Ahmad gitu kan. Nah itu untuk mengcounter gitu orang-orang Islam yang asli. Begitu dasarnya sampai merdeka sampai India pecah dengan Pakistan ini penduduknya masih banyak sekali India. Jadi terutama yang marganya Khan gitu ya, bukan keturunan Mongol jenis Khan gitu ya. Sebengis-bengisnya jenis Khan itu cucu-cucunya masih jadi Muslim. Mongol itu kan kalau dalam sejarah kan bengis sekali ya, sangat kejam gitu ya. Tapi cucu-cucunya jadi banyak di Turki, di India, pokoknya yang Han gitu ya. Itu jadi banyak ulama-ulama gitu ya. Dan ini ya agama itu rahmatan lil alamin. Dulu juga ketika zaman Ibnu Katsir sama gitu ya. Ketika Baghdad itu dikuasai oleh Mongol gitu ya, Genghis Khan dan ini ya, itu di sana juga untuk mengcounter umat Islam itu zaman Ibnu Katsir itu dibuatlah undang-undang, namanya itu undang-undang sama kayak tandingan Quran lah gitu. Tapi itu nggak menjaga Islam gitu. Jadi mencampur adukan antara ajarannya Mongol, budaya sana Cina di sana dicampur dengan Islam yang pada akhirnya kan namanya itu undang-undang apa di Ibnu Katsir ada itu misalkan. Ibnu Katsir itu hidup di zaman penjajahan Mongol. Ibnu Katsir Ibnu Taimiyah, makanya jangan hanya lihat Ibnu Katsir itu ahli tafsir itu. Beliau pernah perang bersama Ibnu Taimiyah dulunya gitu ya. Meskipun secara madzhab beda. Ibnu Taimiyah itu kan Hambali gitu ya. Ibnu Katsir itu Syafi'i gitu ya. Tapi Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah gitu, yang ketika perang melawan Mongol itu yang memimpin Ibnu Taimiyah, pasukannya Ibnu Katsir gitu ya. Jadi jangan disangka ya, ulama-ulama dulu itu selain mengarang tafsir juga perang. Ibnu Katsir itu masalah gitu ya, ahli tafsir juga medan perang gitu. Ibnu Taimiyah apalagi ya, zaman ini. Jadi kalau pernah dengar ada tanah tertumpuk abu kebakaran itu ya di Baghdad itu, ketika yang Ibnu Taimiyah dibakar kan semua perpustakaan habis kan sama Mongol itu. Makanya di Baghdad itu juga masih mewarisi nama-nama jadi di Baghdad itu kalau mungkin kita kenal kan namanya kayak Islam semua gitu. Padahal di sana sama kayak di India itu banyak khannya gitu. Karena memang paling lama berkuasa itu Mongol itu di Irak, di Baghdad. Jadi, sampai bisa membuat undang-undang. Tapi lama-lama kelamaan justru yang tertarik masuk Islam itu mereka. Gitu. Jadi dijajah tapi penjajahnya justru yang kalah. Gitu. Maksudnya yang tercampur budaya setempat gitu. Karena mungkin warganya lebih banyak. Gitu. Karena kan secara ini kan Mongol itu sedikit gitu ya, cuma memang kuat gitu ya. Jadi kalau dalam sejarah katanya yang dunia kerajaan yang belum pernah ditaklukkan Mongol cuma Indonesia gitu ya, Singosari itu ya. Jadi habis nyerang Singosari di Jawa Timur, nyerang itu Thailand dulu, Thailand kalah, kemudian nyerang Indonesia sampai Indonesia kalah balik ke Baghdad gitu. Jadi masalah gitu mungkin, tapi ya akhirnya dari Baghdad itu ya nyebarin Islam ke sini ke kita juga gitu. Jadi banyak hikmahnya lah gitu. Jadi ketika Islam tidak bisa dikuasai ketika Mongol masih kafir gitu ya, tapi Indonesia bisa dikuasai ketika Mongol sudah jadi Islam. Di antaranya misalkan keturunan Wali Songo gitu. Makanya keturunan Wali Songo kan banyak marga, kemarin berebut marga itu ya. Itu banyak yang keturunan dari ya, makanya ada sebagian
nggak menyebut gitu ya, kayak Said Agil Sirot atau Agil Said itu Wali Songo itu Cina gitu. Secara runtutan mungkin benar gitu, Mongol itu maksudnya itu bahwa keturunan Wali Songo itu ada terahnya dari Cina gitu. Makanya ketika kita dijajah dulu Mongol itu nyerang Indonesia gitu ya, nyerang Singosari Jawa Timur itu ditakdirkan Allah menakdirkan tidak berhasil Mongol gitu ya, karena Mongol juga masih kafir gitu ya, masih sesat gitu ya. Tapi ketika Mongol sudah jadi Islam di Baghdad gitu, kemudian anak cucunya dakwah dengan terah Mongol jadi Wali Songo, jadi ini gitu, bisa mendakwahi Indonesia gitu. Dan itu masalah rentetan yang dicatat oleh sejarah itu sangat apa ya takdir lah gitu, jadi sangat kan nggak kebayang misalkan kita dijajah orang Mongol ketika Mongol masih kafir gitu ya, belum tentu Indonesia Islam semua seperti sekarang. Tapi ketika anak cucunya Mongol jadi Islam gitu ya, kita dijajah dengan dakwah gitu ya, maksudnya disebarin Islam dengan dakwah ya. Alhamdulillah gitu, jadi banyak umat Islam Indonesia yang menikmati dakwah ini gitu. Artinya kita jangan sampai melupakan sejarah kita gitu ya. Bahwa apa yang ada di kita sekarang ini memang prosesnya panjang gitu ya, termasuk Al-Quran gitu ya. Jadi saya sendiri sangat senang kalau ada Quran-Quran kuno gitu ya, Quran-Quran kuno, kemudian ada beberapa teman-teman yang pengen bahas Quran kuno, saya senang sekali gitu ya. Karena memang khasanah Quran itu jadi ini apalagi sejarahnya itu terungkap kembali gitu ya. Kalau mungkin dulu ada sejarah Quran Palembang, Quran Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya, dan Quran Wonosobo gitu ya. Ini juga panjang gitu ya. Jadi ada beberapa, bahkan ada beberapa ulama Timur Tengah yang ngarang-ngarang Quran Indonesia itu rata-rata memang mereka heran gitu, kenapa Quran India sampai ke Indonesia gitu. Jadi kalau kita baca Nazinah itu 1984 itu memang Quran kita ngadopsi dari benar-benar Mumbai gitu, dari India gitu, Mumbai India gitu. Kemudian yang kedua Bahriyah dari, kalau Bahriyah langsung minta naskahnya, Mbak Arwani Kudus itu langsung minta scanan PDF-nya lah gitu ya, ke Turki Usmani dulu. Udah ada PDF. Ya pokoknya naskahnya gitu ya. Kalau sekarang PDF-nya mungkin nggak tahu scan atau siapa. Mbak Arwani itu sudah minta langsung ke sana. Karena memang gini, kalau dibanding-banding gitu ya, Indonesia ketika dijajah itu sana sudah revolusi industri gitu kan. Eropa itu kan segitu majunya gitu mereka gitu, sudah punya percetakan apa gitu. Di kita masih dijajah gitu ya, masih belum apa-apa gitu. Perbandingan jauh. Saya baca di sejarah percetakan Quran di Kalkuta India itu 18 berapa gitu. Itu kan Indonesia masih hutan belantara mungkin ya, masih berbentuk kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya, sebagian gitu ya. Karena Indonesia mungkin ya kalau merdeka aja dari 1984 gitu ya, ke 1945 gitu ya. Itu sana sudah ada revolusi industri, sudah nyetak Quran, nyetak tafsir, jauh ya, gitu. Jauh sekali gitu. Jauh. Artinya ketika Mbak Arwani minta naskah ke Turki itu kan mungkin sana sudah banyak nyetak Quran gitu ya. Kemudian ditulis ulang di ini di yang bawa Quran Kudus ya, ininya grupnya Gus Bah gitu. Makanya nanti juga di sana berkembang ada kiroati gitu ya. Kemudian kisruh atau bentrok dengan ikro gitu. Jadi kalau di Jawa itu ikro itu kurang laku gitu ya. Paling mungkin di daerah Muhammadiyah atau di Jawa Barat terkenal kan ikro mungkin ya, agak laku gitu. Tapi kalau di Jawa sendiri kurang karena permasalahan sanad gitu ya. Permasalahan sanad itu sangat ini di jadi orang-orang Nahdien itu nggak mau pakai ikro gitu. Mau dipakai kiroati karena ikro itu kan dianggapnya murid durhaka ke kiroati gitu. Ya itu sejarah ada tuh. Jadi dulu ikro itu maju karena yang megang orang Muhammadiyah gitu. Nah kalau di India dan sebagainya ikro itu haram karena Mbak Asadul Umam ini, Kiai Asadul Umam ini yang punya ikro, yang dulu muridnya kiroati, belum selesai belajar sudah buat ikro sendiri. Maksudnya
Kalau bahasa kasarnya orang-orang Jawa itu kalau menyebut bahasa itu kan berdurhaka gitu. Itu bahasa kasarnya. Nah, itu masalah ahli waris kan gitu. Itu yang di cover itu ya, Ustaz ya? Iya. Yang kakek-kakek itu. Iya kakek. Saya dulu Yang dulu bilang nabi kan nabi. Tuhan saya bilang. Tuhan. Ya Allah sudah. Ya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ini nabi ya gitu. Gitu ya. Oh, itu penulisnya. Pakai pensil. Itu bahasa itu Muhammadiyah. Jadi Oh iya. termasuk Umi, metode Umi juga Iya. kan dulu muridnya Kiroati. Oh itu. Makanya kalau di Jawa banyak isu-isu aneh-aneh. Makanya mungkin kita nyetai Ikro kan lama kan nyetai Ikro Iya. dengan kendala panjang gitu. Perizinannya. Perizinan dan sebagainya itu. Promosi katanya. Promosi katanya. Karena dulu masalah perizinan ke Ikro-nya, perizinan ke ahli waris Kiroatinya kan sampai Oh sampai Kiroati juga ya, ya. bisa Ibu kan sampai Gus Baha kan. Masalah sanad Iya. Ikro ini dilarang nyetak gitu. Karena mungkin sekarang sudah nggak tahu kenapa jadi cita, saya kurang tahu. Ada pertimbangan dan itu ya sekarang baru mau bisa cetak. Padahal kita buat Ikro itu 2022 untuk Tiko sama reguler. Pas mau nyetak tulisan kita nggak dipakai, malah dikirim langsung dari Jakarta. Cetak pakai yang ini. Asli kan ya. Nah, setelah itu cetak 15.000 ya misalnya 15.000 suruh menghabiskan dan nggak boleh cetak lagi. Sama Kiroati. Yang masih ada hubungan terus Bahan. Nah, nggak tahu sekarang saya kemarin nanya tuh ya sekarang udah mantap untuk nyetak katanya. Tapi itu isi-isi di Jawa gitu ya. Artinya itu juga nanti berkembang dengan sejarah-sejarah Quran. Gitu. Jadi makanya ada ulama Mbah Arwan itu ngarang Quran ada namanya Mambaul Barokat gitu. Nama pondoknya yang Mambaul Quran itu dari TK sampai perguruan tinggi gitu. Yang perguruan tinggi termasuk yang dipegang Gus Baha itu LP3 ini. Kemudian ada kitab namanya yang Mambaul Barokat itu Quran dengan qiraah sab'ah. Qiraah asaroh gitu. Qiraah 10 gitu ya. Dikarang orang Indonesia itu. Kemudian disarah oleh Dr. Syasim Sahu. Syasim Sahu itu juga punya kitab namanya Mamba ya itu Mamba yang satu yang Baul Barokat itu Mambaul Barokat itu juga terinspirasi dari Mbak Arwani itu. Jadi, makanya Kudus itu pusatnya Quran. Pusatnya Quran itu Kudus dan dulu Cianjur sama Kudus Jawa Tengah. Karena Mbak Arwani itu memang salah satu pemegang sanad Quran tertinggi di Indonesia. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin baru ramai-ramai ya sanad-sanad gitu. Karena orang-orang Nahdliyin dulu itu sudah sanadnya tinggi-tinggi sekali gitu. Termasuk Mbak Arwani gitu. Jadi kalau sejarah Quran ke Indonesia itu pasti ada 3 orang, Mbak Arwani kemudian siapa lagi 2. Tapi tetap di Kudus itu. Gitu. Nah, ini juga bagian dari sejarah Quran gitu. Kalau sekarang kita lihat yang ini ya sudah sangat jelas gitu. Dulu kan bisa masih numpuk dan sebagainya gitu ya. Bahkan versi Bombay kan ada 2, ada yang runcing gitu ya, ada yang bentuknya agak bulat atau bulat. Itu juga bagian dari hasanah yang kemarin itu walaupun saya kurang puas dengan hasilnya ditesiskan sama anak S2 Institut Ilmu Quran Jakarta gitu. Beliau membedakan antara Quran cetakan Bombay dengan Pakistan. Padahal kalau kita baca sejarah secara tuntas itu sama. Gitu. Jadi dulu ada 2 tulisan gitu dia itu ada istilah muhaqqiq. Muhaqqiq itu istilah tulisan gitu ya, tebal gitu. Dan kemudian nasta'liq, runcing. Gitu. Nah, Quran-Quran India itu sekarang dicetak di Saudi Arabia. Dulu nggak dicetak. Karena dianggapnya berbeda dengan Musa Madinah. Tapi sekarang cetaknya malah lebih besar gitu. Karena memang Quran itu cocok untuk orang-orang non Arab gitu. Kayak kita kan lebih enak baca ini dibanding Arab kan. Ya itu kebiasaan gitu ya. Kalau mungkin kalau orang Arab kan sudah Quran tanpa diharokat juga ada paham sih. Sebenarnya kalau orang ajam non Arab itu butuh penyesuaian gitu. Makanya kreasi orang India itu bagus sekali. Dulu cara ngarokatan seperti itu
India, Pakistan, Irak. Irak itu meskipun dulu di tanah Arab gitu ya, maksudnya banyak orang Arab sahabat di sana, tapi secara kebudayaan itu lebih mirip di luar Arab gitu. Irak, Baghdad gitu ya. Negara-negara yang mungkin dijajah-jajah Belanda gitu. Kalau Arab kan banyak kan Portugis gitu yang daerah sana sini. Sebagian Perancis gitu ya. Tapi kalau Arab daerah Timur Tengah itu banyak kan Portugis dan kurang maju gitu. Jajahan Portugis itu gitu. Tidak maju dan beda dengan Inggris. Ya, beda dengan Inggris, Perancis gitu. Makanya pengaruh-pengaruh jajahan itu kan sampai sekarang masih ada, misalkan gelar LC gitu ya. Itu kan Lizong itu kan dari Prancis itu kan. Semua Timur Tengah pakainya Lizong atau Lizong gitu. Dan itu kan bekas Prancis gitu. Makanya Saudi sekarang udah mulai merubah gelarnya itu. Misalkan Syariah jadi BSH atau BA gitu ya. Karena tidak ingin pakai gelar dari Prancis gitu ya. Tapi misalkan di daerah Mesir yang lain itu masih beberapa gitu. Yang paling masih kental menggunakan LC Mesir. Karena Mesir kan memang di bawah Prancis dulu kan jajahannya gitu. Makanya nggak heran kan orang-orang Prancis itu pemain bolanya kan rata-rata banyak kan keturunan Arab Afrika gitu. Ya Mesir itu termasuk Afrika gitu. Arab Afrika gitu. Termasuk yang hitam itu misalnya Aljazair, terus Maroko dan sebagainya. Panjang sebenarnya kalau sejarah Quran itu ya, dan nanti ke teman-teman misalkan ya sedikit nostalgia gitu kalau punya Quran lama gitu ya. Coba dibuka gitu. Saya yakin pasti terkenang masa dulunya. Atau bahkan saya beberapa punya Quran Muhammad Yunus gitu ya. Sebelum ada penerjemahan Indonesia itu beliau sudah punya gitu. Terjemahannya panjang-panjang gitu ya. Kemudian tulisan Arabnya juga antik-antik gitu, tulisan tangan gitu. Belum lagi yang berbahasa Jawa gitu ya. Quran-Quran Arab Jawa gitu. Banyak sekali Indonesia itu sangat kreatif karena memang muslimnya paling banyak di dunia gitu ya, secara penduduk, secara negara gitu ya. Kemudian banyak karya-karya yang berhubungan dengan Islam gitu ya. Ya walaupun ada beberapa campuran gitu ya. Kalau koran-koran yang cetakan lokal, misalkan Surabaya itu pasti mengarah ada fikihnya, maksudnya mengarah ke mazhab Syafi'i gitu ya. Entah itu aksesorisnya, entah doa hatamnya gitu ya. Itu beda-beda itu. Beda-beda. Jadi kalau punya cetakan Surabaya itu ada misalkan kita baca ayat berkaitan dengan rahmat gitu ya. Itu ada doanya di pinggirnya, doa minta rahmat gitu ya. Ada ayat azab gitu ya, doa berlindung dari azab gitu ya. Ada doa minta rezeki gitu. Jadi, yang kemudian sekarang itu banyak permintaan seperti itu kan, ada Quran tasbih, Quran doa, Quran apa gitu. Nah itu kembali ke masa lalu gitu. Kembali ke masa lalu gitu. Termasuk makharijul huruf. Dulu di semua Quran itu pasti di belakangnya ada makharijul huruf dan sifat huruf gitu. Minimal itu tajwid, maksimal itu ada makharijul huruf, sifat huruf sama tajwid itu pasti ada. Saya punya cetakan Afif Cirebon itu yang masih tebal gitu. Itu materinya lengkap sekali di belakangnya itu. Dari makharijul huruf, sifat huruf, waqaf, doa-doa ayat sajadah gitu ya. Kemudian ada membaca Quran ditulis di belakangnya itu. Komplit sekali. Dan mungkin sekarang kan pengen seperti itu lagi karena memang Quran dulu sangat berkesan gitu. Jadi kembali seperti itu. Nah, mungkin ini aja nih cerita ngalor ngidul. Masya Allah. Intinya mah proses cetakan Quran yang kita pegang sekarang itu panjang sekali gitu ya. Sudah selayaknya kita mengenal gitu ya, atau mengenal sejarah-sejarah itu agar ya kita lebih merasa memiliki gitu ya. Kalau kita tahu sejarahnya gitu, tahu perbandingannya gitu. Saya yakin tidak akan jadi orang apanya yang kumunan apa ya? Kumunan itu kagetan gitu. Ya. Ada kumunan. Kagetan atau kumunan gitu ketika ada hal-hal yang berbeda dengan terutama tadi ya Ustaz gitu. Coba sekali-kali kalau berkunjung ke kampung halaman atau ke desa, bukan musa-musa kuno yang ada di daerah gitu. Bandingkan dengan cetakan sekarang gitu. Itu pasti akan ada hal yang berbeda gitu.
dalam beberapa kasus tadi contohnya misalkan ayat sejadah menurut mazhab Syafi'i itu pasti ditulis di pinggirnya gitu. Kemudian doa dalam mazhab Hanafi gitu. Itu Quran-Quran dulu seperti itu. Karena mungkin pengaruhnya sangat kuat dari mazhab Hanafi gitu. Maka Quran-Quran yang ada di Nusantara ini ya mau tidak mau coraknya corak Hanafi gitu. Dari sisi aksesoris gitu. Kalau di India ya di Deobandi itu Hanafi Deobandi. Pakistan juga sama gitu. Yang kita kenal dengan Qort Nasta'li ya. Itu baru di daerah yang mungkin agak mirip dengan kita Arabnya gitu. Belum lagi daerah-daerah Afrika gitu ya. Arab Adnan atau Arab Aqsa itu juga tulisannya cukup jauh berbeda dengan Arab Timur Tengah. Saya ada beberapa contoh mushaf yang riwayat Waros sama Nafi gitu ya, di kolon gitu. Yang tulisannya Arabnya itu gitu, kalau fa itu titiknya di bawah, fa itu titiknya di bawah, kalau kof titik satu di atas gitu. Kemudian nun itu di akhir ayat, di akhir kalimat maka ada di sumber itu tidak ada titiknya gitu. Nah, kemudian kalau yang Maghrib misalkan kayak daerah Sudan itu untuk menunjukkan alif itu wasol atau tidak itu dipakai garis. Kalau dulu pernah Syekh punya Syekh Bil Aid itu beliau punya kaligrafi yang ciri khas dari Waros itu sebenarnya namanya Khat Muhammadi, Quran Muhammadi Raja Muhammad di Markun. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman misalkan pergi kemana-mana atau ada Quran yang berbeda itu mungkin kebanyakan kalau kita kan nggak tahu Qurannya sesat gitu ya, di video kan ya. Banyak sekali dulu di media sosial gitu yang beredar, padahal itu bagian dari khasanah gitu ya, penulisan dan jenis rasul Quran yang ada di